Halo rekan-rekan trader dan investor sekalian, selamat datang kembali di channel saya Biopsi Saham. Hari ini di episode Biopsi 6 saya akan menginformasikan satu saham big caps yang mulai merangkak naik. Padahal secara laporan keuangan dia memiliki valuasi yang premium ya, super mahal. Kemudian saat ini penjualannya sedang menurun dan utangnya meningkat. Sebagai informasi, saham ini adalah salah satu yang tertua dan terbaik di Indonesia. Sama apakah itu? Baik, marilah kita mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan materinya. Dan saham yang dimaksud adalah saham Unilever. Dan pembahasan kali ini sebetulnya adalah video outlook lanjutan daripada video sebelumnya yang ada di Biopsi 1 ya. Jadi rekan-rekan trader dan investor sekalian yang belum menonton bisa ditonton di Biopsi 1. Di sana ada pembahasan secara order flow untuk saham ini. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan materi lanjutannya, saya akan tampilkan sebuah data laporan keuangan yang sudah dirilis oleh emiten ini. Ya, di sini terlihat bahwa Unilever sudah membukukan dan merilis laporan keuangan sampai kuartal kedua 2023. Kuartal ketiganya belum keluar ya, mungkin sebentar lagi akan keluar karena sekarang sudah bulan Oktober. Di sini saya akan tampilkan beberapa rasio keuangan ya, yang saya berikan kotak kuning. Hanya itu saja yang saya bahas. Yang pertama adalah revenue atau pendapatan dia, dan terlihat di sini bahwa pendapatan di kuartal kedua 2023 Unilever membukukan 20.292 billion dan turun lebih rendah dari kuartal 2 2022 yang sebesar 21.463.4 billion. Ada penurunan sehingga analisa di akhir tahun 2023 maka pendapatan Unilever diperkirakan akan mencapai 40.584 billion, dan ini masih tentatif ya untuk 1 tahun penuhnya karena belum terlihat kuartal ketiga dan keempatnya. Cuma ini hampir boleh dibilang bisa mendekati ya. Kedua adalah ditinjau dari net profit, di mana juga dia mengalami penurunan. Laba bersihnya turun ya, di kuartal 2 2023 mencatat 2759.3 billion, turun dibandingkan kuartal 2 2022 yang sebesar 3429.9 billion. Dan analisa dalam 1 tahun penuh nantinya akan sekitar 5518.6 billion. Ya, berarti dari revenue dan net profit sudah mencatatkan penurunan kinerja ya, sudah jelas. Kemudian saya tinjau lagi dari price earning ratio, bahwa saham ini masuk dalam kategori valuasi yang premium, super mahal ya. Di kuartal 2 dia adalah 53.30 kali ya, di kuartal 2 2023 ya, lebih tinggi daripada kuartal 2 2022 yang sebesar 52.95 kali. 1 tahun penuh dalam 2023 sekitar 26.65 kali. Kemudian dari book value ya, price book value, dia juga di kuartal 2 2023 37.41 kali, di 2022 39.85 kali, dan secara keseluruhan 1 tahun akan mencatat 27.70 kali ya. Jelas terlihat dari earning ratio dan PBV dia sudah sangat mahal. Kemudian yang terakhir yang adalah di
di debt to equity ratio, yang rasio utang terhadap modal, dia di kuartal 2 mencatat 4,07 ya, lebih tinggi daripada yang kuartal 2 tahun 2022 3,85. Ya, 1 tahun diperkirakan akan mencatat utang 3,01. Ya, seperti ini kira-kira kinerja secara laporan keuangan. Jadi mencatat performance yang kurang baik ya dari segi penjualan, laba dan pendapatan, dan utangnya meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan secara order flow. Untuk saham ini terlihat saya sudah gambarkan di chart. Yang pertama adalah demand di ranging 3660 3610. Kemudian ada demand di 3830 3730. Nah, di sebelah kiri ada supply ya 3720 sampai 3840, dan kotaknya saya kasih tanda silang. Apa sih artinya? Artinya adalah supply ini pernah terbentuk dan berhasil dijebol batas atasnya, sehingga sudah tidak dijadikan acuan sebagai supply lagi. Ibarat kata sudah diabaikan ya. Anda ingat lagi di video biopsi 1 saya pernah bahas ya, jikalau skenario harga turun dari supply waktu itu 3820 3810 dan drop, akan berpotensi terbentuk supply baru yang waktu itu rangingnya belum ketahuan karena memang belum terbentuk, dan saat ini sudah terbentuk dan saat ini juga sudah terbreak. Kenapa ini bisa dikatakan terbreak ya, sudah tertembus? Karena kemarin itu harga sempat menyentuh harga tertinggi 3880, yang artinya batas atas daripada supply ini 3840 sudah terlewati. Itulah sebabnya supply ini tidak bisa dijadikan acuan lagi. Oke, the nextnya adalah unfresh supply yang di 3820 3890. Kemudian ada resisten 3960 dan di atasnya ada supply di 4210 4340. Nah, ada dua skenario yang salah satunya memiliki probabilitas akan terjadi di kemudian hari. Oke, yang pertama adalah skenario 1, yaitu harga ya itu akan melewati unfresh supply 3820 3890 dan akan menembus batas atasnya 3890 dan menyentuh resisten 3960 dan drop menuju demand di 3830 3730. Dan jikalau skenario 1 ini terjadi, maka ada potensi pembentukan supply baru di bawah daripada resisten 3960 ya, karena belum terbentuk maka belum ada rangingnya. Kemudian skenario kedua adalah harga juga sama pergerakan seperti skenario 1. Dia mampu menembus batas atas daripada supply 3820 3890 dan menyentuh resisten 3960, kemudian turun sedikit dan dia melaju rally tinggi untuk menyentuh supply 4210 4340 dan kembali drop. Itu adalah skenario kedua. Dan jikalau skenario 2 terjadi, maka akan ada potensi terbentuknya fresh demand di dekat daripada resisten 3960 ini. Jadi inilah dua skenario yang mungkin terjadi untuk saham Unilever ke depannya. Oke, mengacu daripada outlook order flow ini, dan jika saya compare dengan laporan keuangan yang menunjukkan performance yang menurun daripada Unilever ini, maka
saya memiliki dua skenario yang saya ingin tanyakan kepada mungkin investor yang menggunakan laporan keuangan atau boleh dikatakan fundamentalis dibandingkan dengan metode order flow yang saya sharing ini. Yang pertama adalah jikalau kedepannya ya Unilever benar-benar menyentuh 4210 yang artinya sesuai skenario 2 dan pada saat yang bersamaan keluarlah laporan kuartal ketiga daripada saham Unilever dan ternyata misalkan menunjukkan performa yang lebih baik, misalkan pendapatan dan net profitnya lebih tinggi daripada kuartal ketiga tahun 2022, maka seorang fundamentalis akan dengan mudah mengatakan bahwa harga saham Unilever ini naik dikarenakan kinerja laporan keuangan yang membaik di kuartal ketiga yang baru saja dirilis. Namun jika skenario kedua yang terjadi, misalkan harga benar juga sama naik ke skenario 2 yang menyentuh 4210, 4340 dan saat bersamaan laporan keuangan malah menunjukkan performance yang menurun di kuartal ketiga nantinya. Semua turun bahkan mungkin anjlok. Nah, bagaimana seorang fundamentalis yang menggunakan laporan keuangan menyangga hal ini? Performa menurun tapi harga sahamnya malah naik seperti itu. Tentulah mereka kebanyakan akan mengatakan ya di luar batas kewajaran lah ini, ya kan? Atau mencari berita-berita lain yang cocok dengan kenaikan harga ini sehingga mungkin laporan keuangan ini bisa dikesampingkan. Nah, ini adalah bagi saya menurut Anda sesuatu yang aneh ya jikalau ada fundamentalis yang mengatakan hal tersebut. Nah, apakah ya Unilever misalkan membukukan penjualan performa yang menurun, ya sebentar sahamnya harga naik, apakah Unilever memanipulasi laporan keuangan? Sebetulnya mereka mencetak keuntungan, tapi mereka laporannya rugi. Saya rasa tidak ya, karena Unilever bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan ecek-ecek, perusahaan besar, nggak kecil sekali kemungkinan dia memanipulasi dan sudah pasti diaudit oleh auditor yang kredibel dan profesional. Lalu kenapa seperti ini? Hanya satu jawabannya, yaitu bahwa laporan keuangan bersifat kaku sehingga tidak tepat guna untuk mendeteksi pergerakan saham yang dinamis. Saya ulangi sekali lagi, laporan keuangan bersifat kaku sehingga tidak bisa mendeteksi pergerakan saham yang dinamis. Itulah jawabannya menurut saya. Oke, demikianlah outlook lanjutan daripada Unilever ini. Nantikan juga video outlook lanjutan part berikutnya dari saham ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam profit. Bye-bye.